Coba bertanya sama dia yang diem aja ya kan, dijawab nggak sih? Kadang-kadang kita tuh dianggap kayak dukun ya kan, harus selalu tahu gitu apa maunya dia. Sebaliknya pun juga kayak begitu gitu. Kita mengharapkan pasangan kita tuh udah tahu apa yang kita mau. Kalau kita haus gitu kan, kita nggak usah bilang, dia datang bawa gelas gitu kan sama air gitu. Ya, yang kayak gini yang biasanya jadi miskomunikasi ya teman-teman ya, yang seperti ini kita mengharapkan gitu kan tapi kita nggak bilang ya, emangnya dia dukun juga gitu kan, enggak ya. Nah, di readingan kali ini ya kita bakalan bahas mengenai apa sih yang dia inginkan ya, ternyata apa sih teman-teman ya. Di general reading ya, umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau belajar di sini, mendengarkan ya dengan vibes yang positif pula teman-teman ya. Dan ini umum ya, umum dan kapanpun kalian mau dengerin boleh, karena ini timeless reading, right ya. Kita akan menuju ke teman-teman Leo ya sekarang ini. Sama seperti biasanya kita bakalan bagi menjadi 3 cerita ya teman-teman ya. Di cerita pertama, kedua, dan ketiga kalian gak perlu pick story, gak perlu pilih ceritanya seperti apa, gak juga perlu pilih yang namanya kartunya. Cukup dengerin aja dari depan sampai belakang ya. Siapa tahu ternyata 1 dari 3, 2 dari 3, atau bahkan 3-3-nya ini semuanya adalah cerita kamu ya. Who knows? Still in the channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play a beautiful word for you. Alright ya, kita baca yuk teman-teman buat kalian semua ya. Teman-teman Leo ya, ceritanya kalian itu seperti apa sih? Cerita kalian itu seperti apa? Kita lihat yuk. Ya, kita lihat yuk. Right, kita dengerin. Yang pertama, cerita kalian. Cerita kalian ini hubungan yang seperti apa ya? Hubungan yang penuh dengan ilusi ya, karena dua-duanya ini sibuk dengan merenda-renda apa yang ada di pikiran kalian sendiri ya, dan akhirnya ya masing-masing itu seperti sibuk dengan pikirannya sendiri. Kalau ada problem malah ditunda ya, dan salah satu dari kalian atau mungkin dua-duanya merasa berkorban yang paling banyak, merasa berkorban tapi nggak ada hasilnya di hubungan ini. Nah, ini hubungan kalian ini seperti ini di cerita yang pertama ya, seperti itu. Lalu kita akan menuju ke ciri-cirinya dia seperti apa sih. Ini orangnya kaku banget ya, terus ya kaku lah ya, terus juga tegas ya, logis banget orangnya. Jadi kalau misalkan kamu ke halu-haluan gitu ya, dia nggak bakalan suka ya, padahal hubungannya kayak begini gitu ya, penuh dengan ilusi ya. Jadi pikirannya dia jadi ikutan kepikiran gitu ya, padahal dia orang yang benar-benar take an action gitu. Jadi nggak suka sama sesuatu hal yang bertele-tele gitu, nggak suka teman-teman ya, seperti ini. Akalnya banyak banget, nggak mau kalah, selalu pingin menang. Itu mungkin yang menyebabkan kalian komunikasinya jadi aneh gitu ya, seperti itu. Dan agak sedikit cerdik ya, licik nih teman-teman ya, seperti ini. Lalu sebenarnya apa sih yang dia inginkan ya? Apa yang dia inginkan? Ternyata yang diinginkan dia adalah supaya ya kan, kamu tuh ya supaya sabar, nggak yang namanya selalu terbawa emosi-emosi yang sesaat, yang jadinya malah menyebabkan tekanan di hubungannya kalian itu besar gitu loh teman-teman ya. Jadi dia kepinginnya kamu tuh ayo sabar gitu loh, jangan terbawa emosi sesaat, karena dianya pun juga kayak begitu gitu ya. Dia tuh juga gampang emosian, masalahnya kayak gitu loh ya. Dia kepingin tuh kalian berdua itu janganlah yang namanya gampang terbawa emosi. Jadi kalau ada apa-apa itu ya udah cooling down dulu, sabar dulu. Tapi nggak bisa karena seringkali kalau ketemu tuh ya udah emosi aja gitu. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat ya teman-teman ya, kita lihat apa sih yang sebaiknya kamu ambil ya, langkah yang sebaiknya kamu ambil. Oke. Ini 2 kartu ini ya teman-teman ya, kamu diingetin buat apa sih sebenarnya? Love yourself before you love somebody else ya. Sebelum kamu yang namanya sayang sama orang lain, cinta sama orang lain, pastikan diri kamu sendiri sayang sama diri kamu, cinta sama diri kamu ya. Jangan sibuk mikirin perasaannya orang lain, gak usah sibuk mikirin orang-orang yang ada di luar dari hubungannya kalian. Pikirin dulu loh ya perasaan kalian ini, sehingga satu sama lainnya tidak merasa berkorban yang paling banyak gitu loh ya. Jadi
Sementara waktu fokus deh sama hubungan kalian atau sama diri kalian sendiri terlebih dahulu, perbaiki dulu gitu kan. Mau orang bilang apa, mau kayak gimana, karena hubungan kalian itu sebenarnya nggak ada hubungannya dengan orang lain ya. Yang ngejalanin hubungan siapa? Kan kalian berdua sendiri gitu ya. Dan keluar dari zona nyaman yang selama ini kalian ini ya, main aman, nggak ngomong gitu kan, malah jadi malah jadi apa ya, emosi gitu kan, nggak bisa diungkapkan. Teman-teman ya, mulai bicara jujur, mulai mengambil resiko, ambil langkah gitu loh. Kalau emang perlu tuh ambil langkah, jadi jangan stuck di situ-situ aja gitu loh. Karena memang tekanan-tekanan besar yang menyebabkan itu salah satunya adalah lingkungan ya. Jadi kalau misalkan kalian bisa namanya memperkuat internalnya kalian ya, mau diapain, mau dikomporin, mau digimanain ya nggak akan ada apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan kalian sendiri nggak kuat secara internal, diomongin sedikit aja udah kepikiran gitu, dan ini akan berimbas banget pastinya kayak gitu ya. Alright, ini di cerita yang pertama ya teman-teman ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita yang kedua. Cerita tentang hubungan kalian, ini yang seperti apa sih? Ini hubungan yang kayak gimana? Ini hubungan yang toxic relationship. Toxic relationship yang jelas ini sangat-sangat ya toxic. Entah kenapa kalian tuh saling menyakiti gitu ya, seperti itu. Nah, kita lihat ciri-cirinya dia kayak gimana. Ini orangnya seringkali jatuh di hubungan-hubungan yang berbahaya. That means ya teman-teman ya, dia itu pengalamannya cukup banyak ya, dan orangnya misterius banget. Jadi rahasia yang dia tutupin itu banyak banget ya. Memang pengalaman hidupnya dia banyak ya, jadi kayak ahli banget gitu teman-teman. ahli ya. Lalu juga transformasi dalam hidup yang dia rasakan itu banyak banget, punya pengalaman hidup juga nggak kaleng-kaleng, banyak banget gitu ya. Dan orangnya misterius sih, jadi orang tuh nggak bakalan tahu lah dia tuh kayak gimana ya yang sebenarnya. Padahal dia tuh moody banget orangnya, moodnya naik turun luar biasa gitu, dan pengendalian dirinya dia juga kurang baik ya teman-teman ya, sama seperti itu ya. Sering kali terlibat dalam hubungan yang berbahaya, udah tahu punya pasangan ya ternyata dia selingkuh gitu, ataupun berhubungan dengan seseorang yang udah punya pasangan ya, bisa jadi seperti itu ya. Oke, sedangkan apa sih yang dia inginkan gitu ya? Apa yang dia inginkan ya? Kalau di sini sih dalam hatinya dia menginginkan sesuatu hal yang sesuai dengan ya, dapat keuntungan lah ibaratnya kayak gitu loh. Jadi dia nggak mau rugi gitu loh ya. Kalau berhubungan sama kamu pun ya dia nggak mau rugi gitu. Ya, kita lihat apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan ya. Apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan, kita lihat yang sebaiknya kamu ambil ya, langkah yang sebaiknya kamu ambil. Pikirin dulu baik-baik ya teman-teman ya, pikirin dulu baik-baik apakah hubungan ini membawa satu kebaikan buat kamu gitu, dan belajar sabar gitu kalau emang kamu sayang banget sama dia gitu, dan memang mau tahu gitu kan seperti apa dan bagaimana ya, kamu mesti sabar karena hubungan kalian ini nggak gampang ya. Kamu seperti harus mengguiding atau harus mengarahkan seseorang, dan butuh kesabaran banget ya, butuh kesabaran pakai banget ya. Mesti siap menerima situasi dan kondisi kalau memang kamu mau barengan sama dia. Jadi pikirkan baik-baik terlebih dahulu teman-teman, karena memang ini nggak gampang ya, berhubungan dengan dia ini nggak gampang. Oke, sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang ketiga. Hubungan ini seperti apa sih ya? Ini hubungan yang seperti apa dan kayak gimana ya? Secret ya, secret. Ada Pluto, cerita Scorpio juga teman-teman ya, bahwa ini hubungan yang masing-masing dari kalian takut menyampaikan perasaannya kalian gitu kan, dan hubungan yang sama-sama dua-duanya nggak saling terbuka ya. OMG teman-teman ya, seperti itu. Ini hubungan yang kayak gini ya. Lalu ciri-cirinya dia kayak gimana? Ciri-cirinya dia orangnya ini realistis ya, orangnya realistis, logis teman-teman. Jadi kalau misalkan kamu bicara tentang hal-hal yang halu gitu kan ya, dia nggak akan percaya gitu.
Orangnya realistis banget dan ngikutin aturan. Jadi step by step itu penting buat dia. Sistematis banget orangnya ya teman-teman ya. Suka keterikatan, hal-hal yang bersifat struktural yang pada akhirnya itu membuat hidup dia itu oke sih ya, selesai masalahnya. Cuma ada beberapa hal yang jadinya jadi ribet gitu loh teman-teman ya. Dia nggak mau tahu itu keterbatasan orang lain, nggak mau, karena menurut dia semua manusia diciptakan itu bisa. Jadi kalau misalkan dia bisa, orang lain pun juga harus bisa asal mau. Nah ini dia ya kayak gitu. Ini susah beradaptasi orangnya ya, dan mau menang sendiri, kaku gitu teman-teman. Cuman memang ya sosok ini adalah orang yang sangat bertanggung jawab. Jadi kalau memang dia dalam pekerjaan, dia bakalan selesaiin apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya dia ya, seperti itu ya. Sering kali maksain sih ya kehendak sama orang lain terutama ya. Seperti itu. Lalu kita lihat sebenarnya apa sih yang diinginin dia gitu kan, apa yang diinginkan dia ya. Oke, yang diinginkan dia adalah gimana ya, supaya hubungan ini nih nggak jenuh atau tidak membosankan gitu. Jadi dia kepingin banget yang namanya melakukan hal-hal yang menarik dan menyenangkan gitu ya sama kamu gitu. Memperbaikilah ya, pingin membuat satu kegiatan bersama ya supaya nggak bosan, supaya nggak jenuh gitu. Dia berusaha loh ya merawat hubungan ini, walaupun gitu kan ya, hubungan ini seperti apa gitu ya. Hubungan ini seperti apa? Nah ini dia ya, saking sibuknya gitu kan ya, kadang-kadang tuh kita mau berbuat ya terbaik buat orang yang kita sayang ya. Persepsi masing-masing orang baiknya ini kan sendiri-sendiri ya teman-teman ya. Menurut dia baik juga belum tentu juga menurut kita baik gitu. Sebaliknya juga kayak begitu. Nah saking kayak begini, masing-masing dari kalian malah nggak saling melibatkan ya. Ini yang mengundang pada akhirnya pemikirannya jadi macam-macam ya, seperti ini teman-teman. Dan akhirnya ini akan jadi satu hubungan yang memang membosankan sih teman-teman ya. Membosankan pakai banget ya. That means ya ini disampaikan kalau memang ini adalah fase di mana kalian berdua ini saling bosen atau menuju kayak peak, seperti berada di satu hubungan di ujung gitu kan, yang bener-bener aduh aku udah bosen nih kayak begini aja ceritanya gitu kan ya. Masing-masing mau diomongin aja susah, mau ngomong aja susah gitu kan ya, seperti itu. Lalu apa yang sebaiknya mesti dilakukan buat ngatasin cerita yang kayak begini nih? Ya gini ceritanya teman-teman. Pasangan kita ataupun siapapun lah yang dekatnya sama kita gitu kan ya, atau orang-orang yang ketemu sama kita terlibat dalam hubungan dengan kita ya, walaupun itu mungkin bukan pasangan aja ya, temen, saudara ataupun keluarga teman-teman ya. Ini adalah cerminan kita. Jadi kita ketemu dengan orang yang kayak gimana, seperti apa, itu adalah cermin diri kita. Saatnya ya untuk kita memperbaiki diri sebenarnya teman-teman. Jadi kalau misalkan kamu ketemu dengan orang yang begitu tadi ya, iya orangnya tuh kaku banget kak, dan orang itu begini banget gitu, coba cek dalam diri kamu sendiri. Kamu juga pastinya seperti itu karena kamu masih kesel dengan orang-orang yang kayak begini ya. Ya seperti itu. Jadi kesempatan kita untuk bisa memperbaiki diri ya teman-teman ya, ketika kita bertemu dengan orang yang seperti apa dan bagaimana dalam kehidupannya kita. Jadi teman-teman ya, ayo harmoniskan gitu ya, selesaikan gitu kan ya problem-problem yang ada. Dan ini ya. Lalu sekarang kita akan menuju ke kartu yang satunya lagi. Jadi belajar untuk mengambil satu tindakan, jangan cuma diam aja gitu. Kalau kamu diam aja ya selamanya akan seperti itu. Kalian berdua saling memendam perasaan gitu ya, seperti itu. Jadi ayo gitu ya, jangan ragu-ragu sama apa yang sudah kamu pilih. Kalau kamu sudah memilih itu ya jalani gitu, jangan ragu-ragu teman-teman ya. Jadi nggak usah ragu-ragu hanya karena orang tuh bilang apa gitu loh ya, atau kayak gimana tuh kan orangnya ternyata kayak begini atau kayak begitu kayak begini gitu ya. Kalau kamu merasa bahwa itu adalah hal yang baik ya tetaplah untuk melangkah, jangan berhenti sampai di situ ya karena keraguan kamu aja nih. Kalau kamu ragu-ragu mendingan enggak gitu loh. Tapi kalau memang kamu nggak ragu, kamu yakin dan kamu mantap, ya udah jalanin gitu. Mau orang bilang apa, mau kayak gimana ya udah tetap aja gitu, lempeng sama apa pilihan kamu gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Oke ya, ini di cerita kamu yang ketiga ya teman-teman ya, untuk teman-teman semua ya, teman-teman Leo nggak sih ini ya, ya teman-teman Leo ya. Alright, yang paling penting
sebelum kita meminta orang lain buat tahu diri kita ya, kita masih juga belajar untuk tahu diri kita sendiri seperti apa. Gimana orang lain mau ngertiin kita gitu kalau kita sendiri aja masih belum bisa ngerti diri kita yang sebenarnya maunya apa sih ya. Alright, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia di cerita yang berbeda, zodiak yang berbeda pula ya teman-teman ya. Ingat buat jujur sama diri terlebih dahulu. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye.